2000 share. Di sini jurnalnya pada untuk di cost method equity method ini sama. Caranya cuma pada saat dividen ini baru ada perbedaan di mana untuk yang cost method dia mencatatkannya ke dividend revenue, dan untuk yang equity method dia mencatatkannya ke investment in share. Untuk equity method perbedaan utama sebenarnya jika ada perubahan nilai pada nilai ekuitas itu akan berefek ke perubahan amount di investment in share-nya. Angka ini akan berubah terus jadinya. Seperti contohnya ini untuk pada saat akhir tahun dia akan mencatatkan keuntungan sebesar 100 gitu kan. Nah dia kalau di cost method dia nggak ada jurnal apa-apa. Tapi kalau di equity method dia harus mencatatkan percentage kepemilikannya dikali dengan nilainya ini untuk meningkatkan nilai investment share-nya. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai consolidation-nya sendiri untuk elimination-nya. Cara perhitungannya bagaimana. Oke. Jadi ini saya bikin case-case ini dari mulai 100% ke 50% ke 50% plus fair value. Jadi ada penambahan di setiap case-nya di sini. Mungkin yang paling mudah dulu ini yang investment cost sama dengan book cost ya. Jadi ini kita mulainya di 1 Januari untuk trial balance-nya masing-masing induk dan anak di sini. Mungkin yang paling perlu diperhatikan ini nilai equity-nya sendiri. Untuk nilai equity-nya sendiri ini totalnya adalah 1.100 di sini untuk anak. Total equity anak di sini 1.100. Dan ini contohnya nih kita membeli saham 1% PT Anak seharga 1.100. Jadi karena case pertama nih investment cost sama dengan book value. Jadi kita samakan di sini nilainya 100%. Selanjutnya adalah kita menghitung implied fair value untuk dari si subsidiary company-nya. Ini bagaimana caranya? Ini kita angka 1.100 tadi tinggal langsung dibagi 100% jadi sama. Nanti akan kita bandingkan terus dengan book value-nya juga 1.100. Nanti kita akan mengurangkan untuk alokasi ke fair value dan goodwill, ini hasilnya 0 di sini. Jadi nggak ada apa-apa, ini yang paling mudah ya. Ini nilainya jurnal induk nanti langsung investment in PT Anak lawannya cash di sini. Nanti elimination-nya pada saat kita melakukan konsolidasi, investment in PT Anak di kredit di sini, common stock-nya di debit, nanti sisanya akan ditambahkan gitu kan. Hanya tinggal ditambahkan aja. Ini selanjutnya untuk case yang kedua ini lebih besar daripada book value-nya contohnya. Misalnya dia membelinya nilainya 1.700. Di sini 1.700, implied-nya sama 1.700 juga. Book value-nya 1.100. Ada selisih 600. Nah, karena dia nggak ada fair value, jadi kita langsung buang ke goodwill di sini. Jadi ini nilainya adalah langsung pada saat kita catatnya adalah 1.700 dengan cash 1.700. Nanti pada saat eliminasi akan muncul goodwill di debit 600 yang tadi selisihnya ini untuk membalancing angka investment in PT Anak ini. Oke. Ini selanjutnya case 3 di mana investment cost-nya di bawah dari book value. Contohnya ini kita beli dengan nilainya 900. Mungkin ini jarang ya karena biasanya disamakan atau lebih besar ya. Ini implied fair value-nya tetap 900 di sini ngikutin. Tapi pada saat dia dikurangi book value hasilnya akan negatif. Nah, pada saat negatif ini kita mencatat gain on bargain of purchase, mungkin di Indonesia bilang keuntungan atas pembelian atas investasi mungkin yang namanya seperti itu ya. Nah, ini akan masuk ke posisinya kredit sebagai keuntungan. Nanti ini akan masuk ke income statement untuk diserap ke return earning. Sedangkan investmentnya sendiri ini nilainya akan disamakan dengan book value dari si anak gitu.
Jadi ini untuk balancingnya seperti ini. Nanti nilai elimination-nya akan tetap sama. Investment in PT Anak 1.100, common stock 500, returning 600. Itu. Ini untuk yang investment cost yang 100% ya. Mungkin untuk case yang kedua, ini case keduanya ini 50% dengan book value-nya sama nih di sini. Jadi kita membeli saham 50% saham anak, nilainya 550. 550 ini implied fair value-nya karena dibagi 50%, 550-nya jadi 100, jadi 1.100 lagi. Nah, ini akan muncul non-controlling interest sebesar 50%, 550 juga. Book value lawan implied fair value, di sini hasilnya 0. Ya, jadi di bawah akan muncul jurnalnya akan sama nih. Investment in PT Anak 550. Cash-nya 550. Terus akan muncul NCI pada saat elimination di debit. Jadi untuk balancing NCI ini non-controlling interest. Ya. Selanjutnya ini untuk yang lebih besar dari book value, acquisition-nya sendiri. Karena dia book value-nya untuk 50% ini 550, ini saya coba dirubah ke 850 ya. Jadi lebih besar. Pada saat implied value kita hitung jadi 1.700 implied value-nya dapat dari angka 850 dibagi 0,5, 50%. Nah, setengahnya ini punya NCI 850-nya. Nah, terus baru dikurangi dengan book value, implied value ke book value akan ketemu goodwill-nya di sini. Nanti nilainya untuk jurnal induk tetap sama, investment lawan cash atau lawan yang lain, misalnya menggunakan pembayaran yang lain. Terus elimination pada saat di kerja nanti akan muncul selain NCI, di sini akan muncul juga goodwill sebesar 600. Ini nilainya akan tetap balance 1.700. Itu. Oke. Selanjutnya ini bagaimana kalau misalnya di bawah pembeliannya di bawah nilai book value-nya. Jadi misalnya tadi kan nilai book value-nya kan 550 untuk 50%. Sekarang kita beli 450 misalnya kan. Pada saat ini kalau begini jadi implied value tetap dihitung dari awal nilai purchase price di sini. 450 dibagi 0,5, 900. Nah, terus nanti untuk non-controlling interest-nya sendiri itu dikaliin dari implied value-nya 450. Tapi pada saya perbedaannya adalah pada saat dikurang book value ini akan negatif. Nah, negatif ini kan negatifnya 200 di sini kan. Cuman yang punya si induk itu hanya 50%-nya dari nilai ini. Jadi pada saat kita penjurnalan di sini investment ini PT Anak ini 550 dengan bargain of purchase-nya 100. Jadi 100 ini dapat dari 200 dibagi persentasenya. Jadi kok dia hanya mencatatkan keuntungan sebesar persentasenya dia aja di sini. Bargain of purchase-nya 100. Okay. Pada saat dia elimination nilainya juga untuk NCI juga sama-sama 550. Kenapa? Karena NCI juga punya portion dari si bargain of purchase itu yang diakui sendiri di situ. Jadi ini untuk balancingnya di sini sama 1.100, 1.100. Oke. Ini kalau ada pertanyaan bisa langsung di chat. Selanjutnya ini yang ada fair value-nya ya. Jadi setelah kita tadi udah 50%, sekarang ini ada yang ada fair value-nya. Nah, fair value-nya ini kalau saya jelasin ini adanya di merchandise. Jadi nilainya 100 jadi 200, di sini ada different 100. Terus di building nilainya 500 jadi 600, di sini difference 100. Untuk warehouse nilainya turun di sini. Dan untuk land nilainya naik 200. Di sini contohnya, terus selanjutnya kita bikin perhitungannya. Ini contoh yang sama, ini
investment cost sama dengan fair value dengan acquisition 50%. Karena ini perhitungan fair value itu dapat nilainya itu dari nilai si total ekuitas ya ditambah dengan difference ini semua. Difference ini semua ini adalah nilai fair value dari perusahaannya untuk 100%. Untuk 100%. Jadi kalau misalnya pengen dibikin sama 1.400 kan ini dibagi 2 jadinya dapatnya 700 ya. Karena kan kasusnya ceritanya sama nih. Investment cost sama dengan fair value. Nah, berarti nanti nilai implied fair value-nya 1.400 tadi kan dapatnya dari 700 dibagi 0,5. Terus berapa sih NCI-nya 700 di sini? Terus book value-nya berapa? Book value dapat dari tadi tetap common stock sama return earning. 500 tambah 600, 1.100, selisihnya 300 nih di sini. Nah, karena dia punya fair value difference, jadi kita bisa alokasikan ke fair value difference-nya di sini. Fair value difference-nya dialokasikan ke merchandise, building office, building warehouse, land. Ya, jadi nilainya 300, dan nggak ada, goodwill-nya kosong jadinya ya. Habis di sini. Jurnalnya seperti ini, diinduk. Pada saat di elip di sini nanti yang akan muncul pada saat kita eliminasi ini akan muncul nanti investment di anak 700, NCI-nya juga ikut 700 di sini ngikutin perkalian ini antara nilai implied fair value dengan NCI 50%. Terus akan muncul akan di elim di sini common stock dan return earning, dan kita akan jurnal fair value-nya tadi selisihnya. Merchandise 100, building-nya 100, warehouse-nya minus 100, dan peningkatan land 200 di sini. Terus selanjutnya, contohnya misalnya lebih dari fair value-nya. Tadi kan fair value-nya untuk 50% kan 700 nih. Kita bikin jadi 800, berarti ada kelebihan 100 kan. Nanti karena kelebihan 100, implied fair value-nya naik dari 1.400 ke 1.600 di sini. Angkanya dapat dari 800 dibagi 50%. Terus NCI-nya juga 50% di sini. Book value dapat dari mana? Ini saya ulang. Dapat dari common stock sama return earning dari si anak di sini 500 tambah 600. Oke. 1.100. Jadi ada perbedaan 500 di sini. 500 kita alokasikan ke fair value difference di sini. 100 di sini antara 100 versus 200, 100 difference-nya. 100 minus 100 dan 200. Nah, ini kita buang ke sini. Nanti akan muncul minus 300 untuk total allocation-nya. Jadi dikurang masih ada selisihnya 200. Nah, selisihnya ini dibuang ke goodwill. Selanjutnya jurnal induk dia akan nyatat sesuai dengan pembeliannya 800 pada saat pembeliannya dia. Nanti pada saat elimination nanti ini investment di anak dia akan menggunakan perhitungan tadi 800, NCI 800 jadi common stock dia akan menghapusnya 600 dengan 500 alokasi di sini. Terus untuk fair value 100, 100 dan minus 100 dan 200, dan akan muncul goodwill di sini untuk balancing. Oke. Ini untuk yang elimination equity dulu ya, yang pertama. Yang terakhir ini untuk yang elimination case 3, biasanya kan di sebelah sini tadi lebih kecil dari fair value. Cuman saya pengen besarkan lagi nih ya, kompleksitas dari case-nya. Di sini untuk yang di bawah fair value ini saya pengen perpanjang sampai ke periode berikutnya. Jadi selain itu juga ini mulainya di 1 Juli. Kalau untuk yang kasus sebelumnya di 1 Januari. Jadi ini posisinya interim. Karena dia interim, untuk yang return earning ini saya pecah. Jadi return earning periode tahun lalu dan return earning yang tahun ini, current.
di sini untuk PT anaknya sendiri. Jadi return earning current ini adalah saldo laba antara 1 Januari sampai ke 1 Juli gitu. Oke. Saldo laba 1 Januari sampai 1 Juli. Ini pertama ini tadi membeli, sekarang membeli PT Induk membeli PT Anak 50% dengan nilai 600. Tadi kan kita tahu untuk fair value-nya sendiri itu adalah 1.400 ya. Jadi dengan ini kan di bawah. Jadi implied fair value-nya turun ke 1.200 di sini. Jadi ada kita bandingkan dengan fair value subsidiary-nya 1.400. Jadi ada keuntungan di sini sebesar 200. Nah, 200 ini akan dibagikan, dipecah lagi ya. Punya NCI dengan punyanya si induknya 100 dari nilai 600 tadi. Jadi pencatatan untuk yang porsi parent 700, untuk porsi NCI juga 700. Terus fair value sekarang kita bandingkan dengan book value. Ada selisih sebesar 300. Nah, 300 ini kita alokasikan ke fair value-nya. Jadinya 100, 100, 100, minus 100, dan 200. Jadi nggak ada goodwill untuk di sini. Oke. Ya. Terus untuk jurnalnya dia akan sama dengan jurnal yang sebelumnya. Jadi cash investment di PT Anak 700 tadi ambil dari nilai cash plus bargain of purchase-nya di sini. Lebih di atasnya. Terus muncul cash sama muncul bargain of purchase nanti yang akan masuk ke income statement. Untuk eliminasinya sendiri nanti sama persis dengan yang sebelumnya, dengan yang versi yang sama dengan nilainya sama dengan nilai fair value, nilai pembeliannya. Jadi investment in PT Anak 700 di sini. Cuma untuk porsi NCI ini NCI-nya akan dipecah. Jadi cara pecahnya adalah dikurangin dulu dengan nilai dikurangin dulu dengan nilai NCI return earning current sebesar 300. Kenapa ini dipecah dulu ke return earning current? Karena return earning yang ini semuanya yang current ini semuanya punyanya sih saldo NCI, non controlling interest 300 ini. Sedangkan nanti yang antara bulan Juli ke Desember nanti baru akan dipecah 50% gitu. Jadi kita akan pecah dulu. Ini jadi NCI return earning sebesar 300. NCI return earning sebesar 300. Sisanya baru masuk ke NCI equity. Nah, baru masuk baru kita eliminasi untuk porsi equity-nya. Jadi ada 500, 300, dan 300 return earning-nya tadi. Terus ada masuk ke fair value-nya kita input 100, 100, ini building-nya kredit minus 100 dan plan-nya 200. Oke, ini contohnya. Kalau ini saya bikin worksheet-nya untuk konsolnya di sini. Jadi nanti ini masuk semua jurnalnya di sini. Merchandise nambah 100, di sini investment habis di sini kan. Terus building ditambah 100, warehouse tambah 100, minus 100 di sini, land tambah 200, ini totalnya. Ya, jadi total aset akan sama dengan total equity, gitu kan? Total equity plus liability ya ini. Ya. Oke. Selanjutnya ini adalah balance sheet pada saat 31 Desember 2021. Jadi pada akhir tahun kita akan melakukan closing dan pembentukan laporan konsolidasi di sini. Ini ada beberapa transaksi yang ada hubungannya sama konsolidasi. Karena kita menggunakan ini untuk yang pertama ini kita akan menggunakan metode equity. Ini lanjutan dari yang kasus yang di atas ini.
Kita akan menggunakan metode equity di sini. Jadi apa namanya, yang terkait dengan fair value di sini ada 4. Yang pertama ini merchandise, tadi merchandise yang 100 nilainya itu semua udah dijual. Jadi karena sudah dijual 100 berarti kan apa namanya, nilainya akan berkurang, fair value-nya akan berkurang. Jadi apa namanya, kita akan mencatat untuk metode equity-nya di Induk di sini adalah negatif untuk income sebesar 50. 50 itu dapat dari nilai total fair value tadi 100 kan, dikali dengan 50%. 50% ke apa namanya, ownership dari si induk ke anak, dibuangnya ke pengurangan ke investment in subsidiary sebesar 50. Untuk yang kedua ini building. Tadi kan ada building di sini, buildingnya itu lifetime dia 5 tahun, terus punya 2 tahun sisa. Di sini kan apa namanya, saya bagi ke atas lagi ya. 500 dikurang 300, 200 kan. 200 itu untuk 2 tahun, jadi untuk 1 tahunnya dia 100. Itunya depresiasinya. Jadi kita catat di, anak akan mencatat di sini depresiasi sebesar 100. Sedangkan pada saat induk juga akan melakukan yang namanya amortisasi untuk si fair value-nya itu sendiri menggunakan equity method. Jadi di sini adalah karena dia selisihnya 100, kan difference-nya 100 untuk building. Jadi 100 itu akan dibagi per tahunnya, jadi per tahunnya 2 tahun tadi kan, jadi per tahunnya 50. Nah 50 ini dikali si ownership-nya. Ownership-nya 50%, jadi 25 dia akan berkurangnya untuk income in subsidiary dan investment in subsidiary juga. Nah untuk warehouse, kalau warehouse ini kan, apa namanya, dibilang di sini dia memiliki 14 tahun lifetime dengan remaining-nya 6, sisanya sisa masa aktifnya 6 tahun. Tadi kan apa namanya, nilainya kan di sini nilai untuk warehouse adalah coba saya lihat ke atas ya. 700 sama 600, 700 dengan 400 ya. Jadi sisanya adalah 300. Nah, 300 ini dibagi 6 jadi per tahunnya 50. Di sini dia anak akan mencatat depresiasi sebesar 50 untuk warehouse. Tapi untuk si posisi fair value-nya sendiri, karena fair value-nya itu turun, ya karena fair value turun, jadi pada saat depresiasi dia akan depresiasinya kebalik. Jadi bukannya turun, dia malah meningkatkan nilainya. Gitu. Jadi di sini depresiasinya tadi kan 100 kan, 100 nilai selisihnya, selisih fair value-nya. 100 kita bagi 6 tahun dulu, di sini dapatnya 16,67. Dan 16,67 ini akan dikali dengan persentase kepemilikannya, jadi 8,3. Nilainya akan meningkatkan investment-nya. Investment meningkat 8,3, income akan meningkat juga 8,3. Selanjutnya ini untuk equity method untuk declare net income. Jadi net income di sini, net income untuk parent di sini kan kita lihat net income di sini 600 untuk anak, untuk anak 600 di sini. Karena tadi 300-nya itu udah ada di sini untuk Januari sampai Juli. Jadi yang kita apa namanya, kita akui untuk induk dia hanya porsi dari Juli ke Desember. 300 sisanya. 300 sisanya jadi di sini tinggal dikali 50% aja. 300-nya jadi 150. Dia akan meningkatkan nilai dari si investment-nya. Selanjutnya ini adalah deklarasi dividen. Jadi anak mendeklar dividen 200 di sini. Di mana anak mencatat dividen sebesar 200 di debit, terus dividen payable, jadi belum dibayarkan ya. Terus selanjutnya ini induk akan mencatat dividen receivable, lawannya adalah investment di PT anak, sesuai dengan yang tadi ya, dijelaskan di cost dan equity. Jadi dividennya dicatat ya sebagai pengurang investment di anak. Sebesar nilai setengahnya, 200 dibagi 2, gitu, dikali 50%. Dan yang ketiga ini ada intercompany.
antara account receivable di subsidiary sebesar 80. Nah, setelah dimasukkan semua nanti ini akan jadi seperti ini ininya balance sheet untuk yang 31 Desember 2021. Mungkin yang paling bisa dilihat perbedaannya dengan cost, nanti nilai investment di anak ini akan berubah sesuai dengan perhitungan si equity methodnya di sini. Investment di anak dan income dari anaknya. Dia akan mengikuti dari si perhitungan itu. Oke. Setelah ini jadi, kita akan baru masuk ke eliminasi untuk pembentukan konsolnya di sini. Pembentukan konsolnya. Jurnal eliminasi ini ada 10 kalau yang saya tahu ya. Jadi yang pertama kita akan lakukan adjustment dulu untuk equity method kalau misalnya masih ada error di equity methodnya gitu kan. Terus yang kedua nih ada intercompany profit elimination untuk inventory. Jadi jika ada jual beli inventory yang ada perbedaan margin di situ, ada ngambil keuntungan, itu kita harus jurnal dulu yang pertama. Mungkin ini akan ada di webinar yang berikutnya ini. Terus ini intercompany profit untuk yang fixed asset. Jadi kalau misalnya ada jual beli fixed asset yang ada keuntungannya juga, ini harus dieliminasi dulu sebentar. Dan yang ketiga ini adalah intercompany untuk bond. Ini juga harus dieliminasi dulu. Baru kita melakukan jurnal balik income dan dividen dari anak, terus NCI dividen, terus investment elimination, fair value, amortization, sama adjustment, dan selanjutnya kan jurnal eliminasi untuk hutang piutang, reciprocal elimination. Sebelum kita masuk ke perhitungan ini, kita harus eliminasi untuk income-nya dulu. Sekarang kita harus bikin ini, schedule ini. Ini adalah schedule untuk eliminasi dari income dan NCI. Jadi kita bagi dua di sini, parent dan NCI di sini. Untuk income statement dan untuk equity. Jadi kita masukkan income dari anak dari bulan Juli sampai Desember 300 dipecah 2, 25, 150, 150. Terus amortization ini tadi yang di atas kita masukin sini 50, 50. Office 25 yang tadi. Warehouse juga 8,3, ini kita total di sini kan. Untuk si ekuitasnya juga sama, porsi equity-nya. Jadi perbedaannya ada dividen kalau di equity di sini minus 100 nanti akan ditotal di sini. Setelah ini dapat calculation untuk schedule-nya, baru kita masuk ke jurnal balik income dan dividen dari anak. Di mana kita eliminasi untuk income-nya tadi 83,3 kita ambil dari ini perhitungan ini. Sebenarnya dari atas ini juga udah kelihatan ya. 83,3 ini. Kita hapus 83,3 tadi kan di debit di kredit jadi debit sini. Kita lawannya adalah ke dividen. Selisihnya baru masuk ke investment di anak yang 16,67 ini. Ya. Yang kedua adalah untuk NCI-nya sendiri. Di sini NCI-nya akan muncul 8,3 based on perhitungannya di sini. Terus kita buang lagi ke dividen dan selisihnya akan masuk ke NCI return earning. Jadi ini adalah akun akun equity balance sheet. Ini income statement kan. Ini income statement, ini akun equity. Yes ya. Cuma akan hapus, akan habis. Jadi nilai dividennya 100 tambah 100 untuk yang ini akan hilang nantinya. Selanjutnya untuk jurnal investment elimination ini akan sama persis dengan pada saat kita awal jurnal di paling atas yang ini. Elimination ini akan sama persis, cara perhitungannya sama. Jadi kita tinggal copy paste aja sih. Perhitungannya di sini. Perbedaannya adalah tadi untuk amortisasi fair value. Jadi kalau yang di porsi yang bagian atas ini, bagian ini adalah jurnal untuk equity di induk, equity method di induk yang kita kalkulit. Kalau yang ini adalah jurnal untuk amortisasinya. Jadi kita harus mengamortisasi merchandise dan
COGS tadi dibilang merchandise udah kejual semua, berarti kan udah habis kan. Tadi ya merchandise tadi di debit, ini kan kita buang ke kredit dan kita jurnal sebagai cost of sales. Terus untuk office juga ini tadi 50 nilainya. 50 nilai dapat dari apa namanya? Dapat dari nilai 100 ini dibagi dua untuk 1 tahun. Untuk 2 tahun, jadi 1 tahunnya 50. Ini kita masukkan jurnalnya. Terus untuk warehouse juga sama, dibagi 6 di sini, jadi 16,67. Mungkin kalau lihat kok nilainya beda sih sama yang di atas gitu kan. Yang di atas ini kan nilainya kan 100 dengan 25, ini kok 50 gitu kan. Karena 50 ini kan total antara induk dengan NCI. Jadi 25 tambah 25, 50 gitu. Nilainya dia totalnya. Oke. Terus amortisasi warehouse di sini nilainya 16,67 didapat dari nilai nilai selisih fair value-nya di sini. Fair value-nya di sini minus 100 kan, minus 100 karena dia remaining life-nya 6 tahun. Jadi 100 dibagi 6 dapatnya 16,67. Nah, 16,67 ini 50%-nya masuk ke si induk menggunakan equity method, 50% lagi masuk ke anak, masuk ke perhitungan yang ini NCI income statement. Di sini adanya. Sorry, ya. Punya NCI ya, ini. Masuk ke sini nantinya. Gitu. Terus selanjutnya adalah reciprocal elimination. Tadi kan dibilang ada akun payable sama receivable sebesar 80 ini kan dieliminasi di sini. Terus dividen juga. Jadi dividen payable sama receivable dihapus di sini nilainya 100. Kenapa 100 bukan 200 gitu kan? Karena yang 100 punya payable punya 100 lagi itu punya si NCI. Jadi akan tetap sisanya ada di sini dividen payable 100. Oke, ini kertas kerjanya. Di sini saya nama-namain di sini 5, 6, 7, 8 dan 10 mengikuti jurnalnya ya. Jadi biar gampang kelihatan. Untuk yang cash di sini tinggal ditambahin aja angkanya. Terus elimination untuk account receivable hapus. Dividen receivable punya induk dengan dihapus juga di sini. Merchandise nilainya akan sama dengan nilai induk karena ceritanya udah dibeli, udah dijual semua 900. Investment PT Anak ini tadinya hitungan dari awal menggunakan equity 68,33. Setelah kita melakukan eliminasi dia akan nambah dulu, nambah 16,7 dan akan kurangi 700 tadi kena eliminasi, jadi 0 nilainya. Terus untuk building dia 2.400 tambah 500 tambah 100 tadi kan 3.000 kan nilainya kan karena dia fair value. Cuman pada saat dia depresiasi akan ada tambah amortisasi di sini tadi 50. Ya, di sini. Untuk building warehouse juga sama, akan ada amortisasi di sini 100. Fair value-nya 100, Ini amortisasinya 16,7. Ya, untuk land dia nggak ada amortisasi karena nggak ada depresiasi untuk land ya. Terus account payable tadi 80, ini 80 akan saling hapus dengan account receivable-nya. Untuk dividen payable dia 200 tadi kan nilainya dari dividen. Tapi karena yang dieliminasi hanya 100, punya induk doang, punya sisanya itu ya punya NCI gitu kan 100 ini. Terus selanjutnya ini common stock dihapus, common stock-nya dihapus 300 ini dihapus pada saat jurnal eliminasi. Jadi akan sama dengan punya induk di situ. Kenapa? 183. Ini 183. Ya, jadi selanjutnya di returning current ini 83 tambah 600. Nilai ini didapat bukan dari ini tambah ini, tapi dia ngambilnya ke bawah ya.
Ke bawah ke income statement di sini. Income statement-nya di sini 483. Jadi kita lihat dulu ke bawah sini, sales dan COGS di sini muncul dari eliminasi tadi 1.500, muncul depresiasi 50 di sini tambah 150. Ya, nanti hasilnya akan sebesar 483. Nah, 483 ini karena 300-nya ada dieliminasi juga. Jadi 483 dikurang 300 jadi 183. Nanti totalnya kita bisa lihat di sini. Totalnya adalah equity-nya 5.366 dengan asetnya 5.366. Ya, seperti itu. Jadi ini untuk apa namanya cara perhitungan equity method ya, yang kita bisa pilih mau equity method atau cost method. Sekarang selanjutnya nih saya akan jelaskan yang cost methodnya. Untuk cost methodnya mungkin yang bagian awal ini saya ada bagian awalnya. Bagian awal yang bulan Julinya saya nggak akan jelasin lagi karena sama. Ini perbedaannya cuma di Desembernya aja nanti. Jadi untuk all merchandise yang tadi fair value has been sold, merchandise yang udah dijual semua itu, secara equity method ada jurnal, tapi untuk cost method dia nggak ada jurnalnya. Terus building juga cuma anak doang yang jurnal di sini depreciation untuk office. Induk dia nggak jurnal apa-apa. Terus warehouse juga sama di sini. Induk ke jurnal. Terus ada apa namanya, ada net income, perhitungan net income, induk juga nggak ada jurnal apa-apa di sini. Induk nggak ada jurnal apa-apa. Terus untuk apa namanya dividen di sini perbedaannya di induk dia jurnalnya akan menjadi dividen income sebesar 100. Ya, jadi ini tampilannya kalau kita lihat ini investmentnya dia nggak berubah angkanya, nggak ada perubahan di investment. Terus selanjutnya untuk eliminasi juga lebih mudah ya. Jadi kita tinggal jurnal balik aja income-nya di sini lawan dividen. Kalau misalnya ada dividennya. Jadi dividen income kan di kredit, dimasukin debit, lawannya dividen. Terus ini juga sisanya nanti 100-nya dividennya akan di kredit lagi, dilawannya ke NCI. Untuk return earning. Ini untuk apa dividennya. Untuk investment elimination-nya dia akan sama dengan jurnalnya bulan Juli di situ. Terus amortisasi tadi ini sama persis dengan yang equity method yang di sini. Yang di sini, sorry. Amortisasinya sama, cara amortisasinya. Kita hitung berapa sih nilainya. Merchandise tadi kan 100 itu dihabis, berarti dibuang semua kan. Jadi kredit, terus muncul COGS, terus apa namanya, tadi ini office-nya tadi 100 untuk 2 tahun, 1 tahunnya 50 jadinya kan. Nah, kita jurnal di sini, warehouse juga sama, warehouse-nya berapa? 6 tahun tadi, selisihnya 100. Jadi apa namanya, 100 dibagi 60. Kalau kita lihat tadi kan, bedanya nih antara office dengan warehouse, jurnalnya kebalik ya. Jadi depreciation expense dia dibalik di sini posisinya. Kenapa? Karena kan nilainya tadi fair value-nya negatif. Jadi pada saat diamortisasi angkanya malah meningkat gitu. Ya. Terus yang nomor 10 ini reciprocal elimination. Ya, ini juga sama, account payable lawan receivable. Terus ada dividend payable dan dividend receivable juga di sini. Sama dengan yang periode equity method-nya tadi. Ya, di sini. Ya, mungkin kalau mau lihat yang lebih detailnya nanti akan saya masukkan ke Diva System. Di Diva System ya. Mungkin saya coba ke Diva System dulu mungkin. Jadi kalau ada pertanyaan bisa langsung di chat aja. Ya, ya.
Ini. Ya. Ya, sorry, saya pakai komputer satunya lagi. Ini udah di screen share ya? Oh ya, udah di screen share. Jadi, nah kita pakai Cosmeto tadi ya. Jadi untuk apa namanya menginput ke dalam sistemnya bagaimana sih? Jadi yang kita input ini adalah angka untuk balance sheet 31 Desember 2021 untuk induk dan anak di sini kita inputnya. Jadi pertama kita masuk dulu ke dalam aplikasinya. Aplikasinya ini. Oh, di luar Azure. Ya, ini tampilannya di sini ada preparation untuk apa namanya setting awal, terus input data, proses konsolidasi dan report di sini. Kita masuk ke data input dulu di sini. Nah, terus kita pilih non console financial statement. Kita pilih company-nya di sini. Nah, selanjutnya kita input. Cuma kelebihannya kalau kita menggunakan sistem ini, kalau kita misalnya kita pilih di sini, kita tambahin 1 misalnya gitu kan, ini nggak balance kan. Nah ini akan ada errornya, error message di sini, nggak balance gitu kan. Terus kalau misalnya apa namanya posisi misal di income statement misalnya kan, kita kasih, nah nanti dia ngasih oh balance-nya nggak balance di bagian mana gitu. Jadi dia bisa kasih apa indikator. Atau misalnya di apa namanya bagian return earning misalnya pengen bagian return earning atau cash dividend misalnya kita masukkan di sini, nanti dia akan kelihatan bagian mana yang errornya gitu kan, yang akan mempermudah pada saat kita apa namanya penginputannya. Terus selanjutnya kita bisa melakukan pengecekan nih. Jadi pada saat apa namanya kita input, yang diinput kan nggak hanya pada saat kita input ke DeFi itu, yang diinput tuh nggak cuma trial balance saja, cuma nanti ada cash flow dan lain-lain. Ini untuk apa namanya memastikan bahwa yang diinput itu angkanya udah sama semua. Untuk misalnya cash-nya yang kita input di cash flow dengan cash yang kita input di trial balance ini harusnya pengecekan apakah udah sama gitu tampilannya. Ya, jadi kalau misalnya ini udah oke semua nih, kalau ini ada warning ini kan, kita bisa lihat warningnya ada di mana ini. Di bawahnya kasih lihat ada tulisannya. Ini warning karena dia bilang previous periode sebelum untuk return earning-nya nggak sama. Ya karena kan di kasus ini kan apa namanya hanya satu periode doang, jadi nggak ada periode sebelumnya. Jadi makanya dia ada warning. Oke. Jadi ini setelah di-input untuk induk dan anak. Ini untuk anak kita input juga. Selanjutnya ini kita masuk ke progress management. Jadi di progress management ini nanti untuk misalnya subsidiary-nya terlebih dari 1, misalnya ada 10 atau 20, nanti kelihatan di sini company mana yang udah input atau belum input gitu kan. Terus apa aja yang udah diinput, errornya di mana gitu kan, nanti bisa kelihatan di tampilan ini. Terus apa namanya bisa di info lah ke subsidiary, oh tolong lebih cepat gitu melakukan apa namanya input datanya gitu kan. Dan selanjutnya ini ada approval di sini. Jadi untuk masing-masing subsidiary bisa melakukan approval untuk manajernya. Jadi anak buahnya udah masukin, nanti manajernya bisa melihat, oh ini laporan sudah oke, dia bisa melakukan approval di sini. Itu tinggal diklik aja, diklik 1 terus klik approve. Ya. Setelah itu baru bisa diproses lagi lebih lanjut. Setelah itu nanti mungkin di induk dia akan menginput intercompany transaction di sini untuk eliminasi account payable dan receivable. Ini kita induk akan menginput di sini ya. Apa aja yang mau diinput di sini, terus di anak juga sama.
Anak juga akan menginput. Ini bisa diinput atau bisa kita ekspor menggunakan text file atau Excel. Nanti dari laporan apa namanya sistem misalnya SAP, menggunakan SAP, nanti SAP bisa mengeluarkan data ini, terus nanti akan kita ekspor ke dalam device sistemnya. Setelah intercompany transaction, kita akan menginput yang namanya detail for investment equity detail. Jadi ini yang akan menjadi basis untuk perhitungan eliminasi dari investment. Ini hanya di-input satu kali aja. Misalnya anak perusahaan dia induk membeli saham anak perusahaan misalnya 50% gitu kan. Itu kan hanya terjadi satu kali aja. Jadi ini kita input hanya satu kali aja, nanti di periode berikutnya dia akan carry over. Angkanya, nilainya akan carry over. Akan terbawa gitu loh. Akan terbawa. Ini contohnya kita input di sini based on kasus yang tadi ya. Ini PT Anak, dia number of stock issued 100 kan. Dibeli sama PT Induk sebesar 50. Kita masukin nilai pembeliannya 700 di sini. Terus apa namanya, punyanya NCI 50%, dia nggak ada pembeliannya. Terus ini porsinya si equity-nya, common stock, dan return earning di sini di bawah ada return earning. Return earning 600, 1100 jadinya. Nah, terus ada fair value difference tadi kan. Fair value difference kita input juga di sini. Ini merchandise, building, structure, sama land. Nilainya 100, 100, kredit, minus 100, sama land-nya 100. Apakah ada amortisasi atau depresiasi? Untuk yang merchandise tadi nggak ada kan, sama land nggak ada. Untuk yang apa, building sama structure nih ya, dia ada. Akunnya apa, mulainya kapan di sini, dan kita input sampai ke, kalau ada residual value kita input, cuma ini nggak ada residual value-nya di sini. Terus depreciation year-nya berapa? Tadi kan 2 tahun dengan 6 tahun. Kita input di sini semua. Nah, setelah ini input, ya sudah selesai. Jadi kita tinggal apa namanya? Tinggal automatic process di sini. Kita jalanin automatic process, mungkin saya contohin ini satu aja ya. Contohin aja automatic process. Nah, setelah automatic process ini selesai, nanti kita akan langsung ada hasilnya gitu kan. Mungkin kalau untuk satu perusahaan seperti contoh ini mungkin nggak ini. Cuma kalau lebih datanya mungkin intercompany-nya banyak gitu kan, terus investment-nya banyak gitu kan, nanti ini akan lebih berguna gitu kan, sangat berguna sekali ya. Ini kita bisa lihat langsung ke hasilnya, contohnya kita lihat ke worksheet outline ya. Ini kertas kerjanya nanti kita lihat. Ada kebentuk sama sistem. Ini kertas kerjanya bentuknya Excel, cuma dia interaktif di sini. Nggak usah. Nah, ini udah jadi angkanya. Angka kas berapa? Ini bukan not receivable, ini adalah dividen receivable ya. Cuman saya masukin ke sini karena akunnya belum bisa dibikin. Ya, ini angkanya, tinggal kita bisa lihat apa namanya breakdown antara induk dan anak di sini. Terus elimination jurnalnya seperti apa, ini lebih jelas lagi, debit kredit dan lain-lain ini ya, internal transaction. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail kalau misalnya apa namanya. Ya, ini untuk yang ledgernya. Ledger kita bisa breakdown di sini, misalnya cash tadi kan, cashnya 2.250 misalnya. Kita breakdownnya lagi, kita bisa lihat 2.250 dari apa sih, PT Anak, PT Induk misalnya, seperti itu. Terus contoh yang lain misalnya kalau yang ada jurnalnya ya, yang ada jurnalnya banyak ini nih, elimination ya, elimination yang 700 ini mungkin nih, ini nih 1.450. Kita lihat misalnya ini ledger nih, bentuknya ledgernya kayak gini. Angkanya jadi kelihatan apa namanya, dapatnya dari mana nilainya. Kita bisa masuk sampai ke jurnalnya, misalnya jurnal amortization nih, misalnya ini
Nah ini udah langsung ke generate-nya. Jurnalnya generate, bisa kita lihat dari worksheet-nya. Terus apa namanya? Selanjutnya kita coba lihat untuk misalnya cash flow, misalnya cash flow-nya gimana sih kebentuknya gitu kan? Cash flow gimana nih? Cash flow sampingnya. Ini cash flow. Nah ini cash flow-nya misalnya pengen ngelihat outline, cash flow outline. Jadi Divi selain dia mengenerate cash flow konsolidasi, juga dia mengenerate cash flow untuk masing-masing anak dan induk di sini. Ya. Nah ini kan kelihatan. Oh ini masuk ke operating income misalnya gitu kan. Ada raw material dan lain-lain di sini. Udah kebentuk. Ya. Jadi ini mempercepat ya proses misalnya closing gitu kan. Nah, ini bisa dilihat jurnal-jurnalnya dan lain-lain untuk menghasilkan sampai ke cash flow konsolidasinya ya. Ya. Ini outline-nya aja, kertas kerja cash flow-nya. Terus untuk laporan-laporannya misalnya mau lihat laporan, tinggal pilih di sini. Terus misalnya balance sheet ini. Ini yang udah jadi, yang sudah dibawa sama sistem. Jadi kalau misalnya pengen ada custom dan lain-lain, kita bisa create juga di sini untuk report-reportnya. Ya, nah ini seperti ini. Ini bawaan dari sistem ini untuk apa namanya consolidated balance sheet ya. Angkanya 5366, 5366 angkanya. Sama dengan yang di manual tadi kan, perhitungan manual. Ya, mungkin saya balik lagi ya ke Excel-nya. Ke Excel yang tadi. Ini tadi tampilan Divi-nya seperti ini. Balik Excel-nya gimana? Nggak kelihatan biar. Nggak kelihatan yang birunya. Oh. Nah ini. Sini ya. Oh iya. Ini mungkin info aja. Jadi untuk apa aja sih yang otomatis kalau menggunakan sistem gitu kan? Untuk jurnal semua, hampir semua yang di konsol tuh dikalkulat sama sistem, mulai dari jurnal balik income statement. Sorry. Share screen-nya ya, ulang ya. Oke. Ya. Hampir semua yang di cover sama sistem ini, mulai dari intercompany profit elimination ini semuanya akan di cover sama sistem. Terus ada jurnal balik juga ini di cover, dua ini. Investment elimination juga di cover, kita tinggal masukin aja angkanya. Nanti Diva akan calculate seperti apa. Terus excess fair value juga tadi udah pasti ya. Ini satu paket. Sama yang terakhir adalah reciprocal. Khusus untuk reciprocal ini yang kayak account payable dan receivable, ini kita dapat inputan juga dari user gitu loh. User akan input angkanya berapa sih gitu kan. Cuma kelebihannya apa kalau untuk yang reciprocal ini? Jika memang transaksi untuk apa namanya eliminasi untuk payable receivable atau apa intercompany itu banyak, apa namanya kalau ada selisih dan apa, nanti sistem akan generate langsung untuk balancingnya, nilai balancingnya. Dan nilai balancing ini akan kita bisa adjust lagi, nanti kita bisa cek satu-satu untuk adjustmentnya seperti itu. Mungkin kelebihannya kalau penggunaan sistem ya seperti itu, jadi lebih apa namanya lebih cepat pada saat melakukan konsolidasinya. Mungkin saya bisa lanjut lagi ke Pak Hadi untuk pertanyaan jika ada pertanyaan.
Oke, mungkin jika ada pertanyaan, silakan bisa langsung diketik di message atau oh ya, sebelumnya saya ingin ada polling, minta waktunya sebentar untuk mengisi ya. Oke, nah mungkin bisa minta tolong untuk diisi sebentar. Oke, ya yang pertama, ini berapa subsidiary yang dimiliki perusahaan Anda, kemudian apakah kurang dari 5, antara 5 dan 10, atau lebih dari 10, kemudian kedua adalah bagaimana mengerjakan konsolidasinya, apakah pakai Microsoft Excel atau dengan sistem. Dan yang ketiga, biasa berapa lama kerjaannya. Seperti itu. Oke. Ketik. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, selesai. Oke, terima kasih karena sudah mengisi pollingnya. Mungkin saya share dulu ya. Oke, dari data yang kita dapat, rata-rata subsidiary yang dimiliki adalah kurang dari 5, dan ada nih yang 5 dari 10. Kemudian bagaimana mengerjakan laporan konsolidasi, rata-rata masih menggunakan Excel, dan ada beberapa yang sudah memakai sistem. Untuk yang ketiga, berapa lama, dan rata-rata kurang dari seminggu atau 1-2 minggu. Dan ini juga beda sedikit nih, ada yang lebih dari 2 minggu. Mungkin nanti ini akan kita review dan akan kita kasih solusi, mungkin saran seperti itu by email. Terima kasih untuk waktunya telah mengisi polling. Dan ini sepertinya sudah mulai ada pertanyaan. Mungkin bisa langsung dijawab saja oleh Pak Pandu. Mohon maaf sebentar. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Fajar Adi Permana. Untuk proses konsol dan eliminasi, apakah sistem ini akan otomatis menghitung atau hanya sekedar input angka dari kertas kerja? Oh enggak, ini sistem ini akan otomatis untuk menghitung. Jadi yang kita input itu adalah angka trial balance. Nanti sistem akan membuat jurnal-jurnal yang tadi yang berhubungan dengan eliminasi, konsolidasi, dan selanjutnya akan membentuk kertas kerja sampai ke report financial statement. Jadi begitu jawabannya. Jadi nggak hanya kita agregasi. Mungkin kalau kita banyak yang udah menggunakan software EPM, biasanya software untuk konsolidasi, biasanya itu pekerjaan dari software konsolidasi itu hanya sebatas sampai ke agregasi nilai-nilainya aja gitu loh, hanya penambahan aja gitu kan. Jadi untuk jurnal dan lain-lain kita harus hitung sendiri gitu kan. Ini jurnalnya seperti apa gitu kan. Cuma kalau Diva System dia sudah termasuk itu gitu. Jadi kita bisa lebih banyak effort ke perhitungan analisa dari hasil kertas kerjanya. Ya, mungkin ada lagi pertanyaan selanjutnya. Untuk e-sertifikat ya kita akan dikirimkan nanti. Untuk e-sertifikat. Dan untuk recording Zoom nanti kita di email kita akan lampirkan juga. Dan kita juga akan share di alamat YouTube juga ada, dan itu juga ada video-video
webinar sebelumnya. Seperti itu. Mungkin untuk webinar ini kita akan mengadakan lebih dari 3 sesi mungkin, karena untuk konsolidasi sendiri kan coveragenya ada banyak ya tadi. Ada intercompany profit, untuk yang inventory dan lain-lain itu kan belum di cover. Untuk yang misalnya menjual dan lain-lain itu mungkin akan di cover di pertemuan berikutnya, misalnya kita ada waktu gitu dari pesertanya mungkin. Iya, itu info aja dari saya. Info aja dari saya. Jadi ya. Oke, apakah masih ada pertanyaan? Oke, mungkin jika sudah tidak ada, kita akan sudahkan dulu untuk sesi kali ini, dan nanti akan kita kirimkan update dari webinar kali ini via email untuk peserta, dan juga sertifikat beserta videonya juga akan kita sharekan. Dan juga materi yang tadi di-sharekan akan kita bagikan via email ya. Oke. Dari saya, terima kasih atas kehadirannya, dan sampai jumpa di sesi berikutnya. Kita akan undang kembali untuk materi-materi yang masih harus di-share. Oke, untuk itu saya Hadi, mohon pamit, dan juga beserta Pandu. Terima kasih untuk semuanya, dan semoga materi bermanfaat, dan sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.